Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Saudul Bait sekeluarga di rumah ini. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kepala madrasah yang hadir dalam rangkaian acara bertakziah pada hari yang sangat membahagiakan ini. Untayan kalimat puji dan syukur senantiasa hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat, sang pemberi cobaan dalam kehidupan kita. Karena yang baik adalah ujian, yang menurut kita buruk juga adalah ujian. Maka menyikapi yang baik dan yang buruk dalam hidup ini tidak ada cara yang lain kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bu Leli sekeluarga di rumah ini, maka kami datang pada hari ini bersama-sama, walaupun mungkin tidak semuanya hadir. Jadi, mungkin bisa inilah yang mewakili satu suprayon kita MTSN 1 Labuan Batu Selatan. Makanya kata Nabi, min sa'adatil mar'i. Jadi bagian dari tanda orang yang bahagia itu adalah al-jarus sholih, yaitu punya kawan, punya tetangga, punya sahabat yang baik-baik. Jadi kalau kita mengaku bahagia tapi kita belum punya teman yang bisa membahagiakan kita, berarti kita belum bahagia, kata Nabi. Jadi artinya Bu Leli hari ini beruntung punya kawan-kawan kepala madrasah yang walaupun tidak pas hari hanya datang dan kemudian dikonfirmasi juga pada waktu dekat dengan meninggal ibunda kita juga tak bisa. Nah, kemudian hari ini kami datang bertakziah, menunjukkan rasa berbelasungkawa bahwa apa yang dirasa sekeluarga di rumah ini itu turut kita merasakan. Kalau kita tak turut, mungkin kita tak hadir karena mungkin kita tak punya halangan mungkin. Tapi kawan-kawan kita yang tak hadir, mungkin mereka berhalangan tak bisa hadir pada kesempatan ini. Tapi di samping itu, bahwa apa yang dialami oleh Bu Leli mungkin sudah hampir 1 bulan, ya kan Bu? Sudah hampir 1 bulan. Ini adalah duka yang bukan pertama kali dialami oleh umat manusia. Karena Nabi kita pun, sang kekasih Allah, dalam kandungan saja sudah hilang ayah yang mestinya menjadi pembimbing pendidik dalam hidup. Di usia sekitar 6 tahun dia mesti ditinggalkan oleh ibunda tercinta. Tapi Bu Leli hari ini sudah punya anak, mungkin sudah ada yang dewasa, baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehilangan ibunda. Berarti ibunda ini selama dia sehat masih bisa memberikan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan. Mungkin tak dengan kata-kata, tapi mungkin dengan sikap. Maka beruntunglah kita. Maka kita yang hadir ini kalau masih hidup mama kita, maka dipesankan oleh ulama, jangan cari surga yang jauh kalau ada surga yang dekat. Maka kata Nabi, al-jannatu tahta aqdami ummahat, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kita. Artinya apa? Bahwa ibu punya segalanya. Dikatakan Nabi juga bahwa ibu itu 3 tingkat bandingannya dibanding dengan seorang ayah. Tapi bukan berarti ayah juga tidak kita perhatikan dan kita hormati. Tapi itulah, karena ayah tidak punya itu. Dia mulai mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Dan ini sulit untuk dibayar dalam kehidupan kita. Maka kata Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita disuruh oleh Tuhan kita untuk apa? Untuk menyembah Allah. Dan kemudian apa?
yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena ketika dia mengandung kita, dan kita sudah merasakan, ibu-ibu sudah merasakan kayak mana hamalat su'um wahnan alawat. Mengandung itu ya kondisinya berbeda-beda, 1 bulan, 2 bulan sampai melahirkan itu berbeda-beda, dan itu nggak bisa kita bayar. Begitu juga ketika dia melahirkan kita, bersimbah darah dia, pilihannya cuma 1. Kalau nggak hidup, mati kan gitu. Begitu juga membesarkan kita, dia besarkan kita dengan kasih sayangnya. Jangankan hewan yang besar, bahkan hewan yang kecil pun tak boleh hinggap di tubuh kita kalau dia tahu ada benda itu di dalam tubuh kita. Begitulah besar kasih sayang. Jadi kenapa kita tidak bisa balas? Apa alasan kita? Tak ada sebenarnya. Maka ketika seorang sahabat mau menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak bisa dalam hidupnya. Tapi dipesankan Nabi kepada sahabat yang lain, kalau datang nanti sahabat itu ke sini, maka minta doalah kepada dia. Apa kelebihannya? Maka sahabat mencari-cari apa kelebihan sahabat yang satu, sehingga kami disuruh minta doa sama sahabat itu. Rupanya ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak, bahwa begitu besarnya rasa hormat dia, rasa pengorbanan dia, kemana mamanya yang sudah tua renta itu dibawa-bawanya. Bahkan keliling Ka'bah pun digendongnya mamanya sampai lecet pundaknya. Itulah saking besarnya rasa cinta dan hormatnya sama mamanya. Jadi luar biasa mama ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selagi hidup, sempatkan berbuat yang terbaik. Tapi kalau memang tak bisa lagi pula, apa boleh buat? Karena orang tua yang sudah tua renta ini, kata guru-guru kita, ibarat Quran yang lapuk, dibuang berdosa, kan? Tapi banyak orang itu, ditaruhnya mamanya ke panti jompo kan? Biar jangan repot dia, karena uangnya banyak. Ditaruh di rumah Hawa, membuat dosa sama Hawa. Itu pasti itu. Tapi kalau pandai Hawa, insya Allah disitulah surga yang luar biasa. Jadi ini pun Ustaz udah meninggal, mama Ustaz berbakti lagi. Tetap selagi hayat masih dikandung badan bagi seorang anak, maka tetap dia berbakti kepada orang tua. Jadi Bu Leli sekeluarga di rumah ini, mungkin mama kita tak bisa lagi dia meminta uang sama kita, tak bisa minta makanan lagi kita, tak lagi disuruhnya kita memandikan dia, tapi dia banyak mengharapkan dari kita selagi kita masih mampu. Apa itu Ustaz? Doa. Maka doa dari anak. Jadi yang kata Nabi itu awaladin sholin yad'ula itu bukan berarti anak yang kandung. Anak enggak kandung pun kalau dia berdoa, hadir awak di situ mengaminkannya, dapat juga awak itu. Makanya kalau ada orang berdoa, awak aminkan. Ini kadang-kadang tangan awak pun begini pula mengaminkan doa orang. Makanya tak sampai sama orang tua. Makanya disuruh Nabi kita berdoa itu tangan diangkat begini. Kemudian setelah berdoa disapukan ke muka awak, itu perintah Nabi. Tapi banyak orang berdoa begini pun banyak orang berdoa. Kayak tak seagama. Jadi bapak itu perintah Nabi. Kalau berdoa angkat telapak tanganmu menghadap ke langit. Jadi dilarang berdoa begini sebenarnya. Disuruh Nabi itu berdoa tangan awak begini mengangkat ke langit. Jadi semakin tinggi, semakin penting doa yang kita minta ini, semakin tinggi tangan kita. Itu perintah Nabi. Maka doa yang diharapkan oleh orang tua kita di alam barzakh, dan itu senjata yang paling ampuh. Ustaz, aku nggak pandai bahasa Arab, aku nggak pandai bahasa ini. Doa yang paling makbul itu adalah doa yang paham kita apa yang kita minta. Doa. Kemudian apa lagi Ustaz? Berbuat baik. Jadi itulah kelebihan kita yang hidup ini, anak ini. Kalau kita berbuat baik, orang tua kita dapat kebaikan itu. Makanya kayak diceritakan Pak Haji tadi, bahwa ada seorang ibu masuk surga. Kenapa? Karena taatnya seorang istri kepada suami. Karena ketika perang dipesankan suaminya, kau jangan pergi kemana-mana ya dek. Pergi suaminya perang. Sampai dikasih tahu sakit parah, sakaratul maut, mau dikubur, sudah dikubur, tak datang-datang juga perempuan tadi ini, kan istri tadi. Maka dilaporkan sahabat, ya Rasulullah, si Pulana gak datang-datang dia sampai dikubur mamanya. Apa kata Nabi? Mamanya udah masuk surga katanya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para pentakziah yang dimuliakan Allah, itulah berbuat baik saja orang tua kita dapat ganjaran. Jadi justru karena itu doa, berbuat baik, kemudian perbanyak sedekah. Jadi kalau kita bersedekah, jangan lupa kita. Jadi kalau baik itu luas dia. Jadi ketika kita bersedekah, Ustaz, 2.000-nya Ustaz, 5.000-nya Ustaz, 5.000 pun lebih dari 5.000 bisa Allah balas. Tapi dengan niat kita sedekahkan, ini sedekahku,
dan kalau ada pahalanya Allah untuk orang tua. Sampai itu walaupun 5.000, tapi itulah pula semakin besar dia, semakin besar pula ganjarannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terusus kepada Ibu Leni di rumah ini sekeluarga, fasbir ala ma asabaka, maka bersabarlah terhadap musibah yang menimpa kamu, karena setiap ada yang musibah menurut kita buruk, tapi menurut Allah boleh jadi baik. Menurut kita baik, dapat kita uang yang banyak, cair bos, cair apa, belum tentu baik menurut Allah. Jadi justru karena itu setiap menyikapi yang baik, kita sikapi dengan bermunajat kepada Allah. Yang buruk pun datang, kita sikapi dengan baik, tetap mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang bisa saya sampaikan, kalau ada yang baik kita amalkan, kalau salah saya mohon dimaafkan kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.